Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wigit Widiantoro, NIM 19011000137, akan menjelaskan tentang kemajuan peradaban Islam dalam berbagai bidang. Kemajuan peradaban Islam dalam berbagai bidang dibagi menjadi dua. Yang pertama, kemajuan bidang intelektual dan kemegahan pembangunan fisik. Kemajuan bidang intelektual dibagi menjadi 5. Yang pertama, filsafat. Islam telah mencatat satu lembaran budaya yang sangat brilian dalam bentangan sejarah Islam. Ia berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa pada abad ke-12. Akhir abad ke-12 Masehi menjadi saksi munculnya seorang pengikut Aristoteles yang terbesar di gelanggang filsafat dalam Islam, yaitu Ibnu Rushd dari Cordova. Ia lahir tahun 1126 Masehi dan meninggal tahun 1198 Masehi. Ciri khasnya adalah kecermatan dalam menafsirkan naskah-naskah Aristoteles dan kehati-hatian dalam menggeluti masalah-masalah menahun tentang keserasian filsafat dan agama. Dia juga ahli fiqh dengan karyanya Bidayah al-Mujtahid. Ibnu Rushd memiliki ahli fiqh dengan karyanya Bidayah al-Mujtahid. Ibnu Rushd memiliki sikap realisme, rasionalisme, positivisme, ilmiah Aristotelian. Sikap skeptis terhadap mistisisme adalah basis di mana ia menyerang filsafat Al-Ghazali. Yang kedua, sains. Ilmu-ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia, dan lain-lain juga berkembang dengan baik. Abbas Ibnu Farnas termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Ialah orang pertama yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim Ibnu Yahya Al-Naqas terkenal dalam ilmu astronomi. Ia dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan menentukan berapa lamanya. Ia juga berhasil membuat teropong modern yang dapat menemukan jarak antara tata surya dan bintang-bintang. Ahmad Ibnu Ibas dari Cordova adalah ahli dalam bidang obat-obatan. Umi Al-Hasan bin Abi Ja'far dan saudara perempuan Al-Hafiz adalah dua orang ahli kedokteran dari kalangan wanita. Lainnya yaitu Al-Khawarizmi, ahli dalam bidang matematika, Al-Ghazali, ahli dalam bidang pendidikan, Ibnu Khaldun, ahli dalam bidang ekonomi, Ibnu Sina, ahli dalam bidang kedokteran. Fisika, kitab Mizanul Hikmah ditulis oleh Abdul Rahman Al-Khazini pada tahun 1121. Adalah satu karya fundamental dalam ilmu fisika di abad pertengahan, mewujudkan tabel berat jenis benda cair dan padat dan berbagai teori dan kenyataan yang berhubungan dengan fisika. Trigonometri, pengantar kepada risalah astronomi dari Jabir Ibnu Aflah dari Sevilla, ditulis oleh Islah Al-Majdi pada pertengahan abad 12, berisi tentang teori-teori trigonometrikal. Dalam bidang fikih, Spanyol Islam dikenal sebagai penganut Maliki. Yang memperkenalkan mazhab ini di sana adalah Ziyad Ibnu Abdul Al-Rahman. Ahli-ahli fikih lainnya diantaranya adalah Abu Bakar Ibnu Al-Khutiyah, Munzir Ibnu Said Al-Baluti, dan Ibnu Hazm yang terkenal. Yang keempat, musik dan kesenian. Dalam bidang musik dan seni suara, Islam mencapai kemerlangan dengan tokohnya Al-Hasan Ibnu Nafi yang dijuluki Syariab dari Spanyol. Ia juga terkenal sebagai penggubah lagu, studi-studi musikal Islam, seperti telah diprakarsai oleh para teoretikus Al-Kindi. Avicenna dan Farabi telah diterjemahkan ke bahasa Hebrew dan Latin. Musik Muslim juga disebarluaskan oleh para penyanyi pengembara dari periode pertengahan ini, memperkenalkan banyak instrumen dan elemen-elemen musik Islami. Instrumen-instrumen yang lebih terkenal adalah iut, pandore, dan gitar. Yang kelima, bahasa dan sastra. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Eropa. Hal itu dapat diterima oleh orang-orang Islam dan non-Islam. Bahkan, penduduk asli Spanyol menomorduakan bahasa asli mereka. Mereka juga banyak yang ahli dan mahir dalam bahasa Arab, baik keterampilan berbicara maupun tata bahasa. Mereka itu antara lain Ibnu Sayyidi, Ibnu Malik, pengarang Alfiyah, Ibnu Huruf, Ibnu Al-Hajj, Abu Ali Al-Isyibili, Abu Al-Hasan, Ibnu Ushur, dan Abu Hasan
Hayyan Al-Garnati. Yang kedua, kemegahan pembangunan fisik. Aspek-aspek pembangunan fisik yang mendapat perhatian umat Islam sangat banyak dalam perdagangan. Jalan-jalan dan pasar-pasar dibangun. Bidang pertanian, demikian juga sistem irigasi baru diperkenalkan. Dam-dam, kanal-kanal, saluran sekunder, tersier, dan jembatan-jembatan air didirikan. Tempat-tempat yang tinggi dengan begitu juga mendapat jatah air. Di samping itu, orang-orang Islam juga memperkenalkan pertanian padi, perkebunan jeruk, kebun-kebun, dan taman-taman. Industri juga digalakan, di antaranya adalah tekstil, kayu, kulit, logam, dan industri barang-barang. Tembikar. Namun demikian, pembangunan fisik yang paling menonjol adalah pembangunan gedung-gedung seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman, dan taman-taman. Di antara pembangunan yang megah adalah Masjid Cordova, Kota Al-Zahra, Istana Jafariyah di Saragossa, Tembok Toledo, Istana Al-Ma'mun, Masjid Sevilla, dan Istana Al-Hamra di Granada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi. Nah, teman-teman semua, tadi sudah disampaikan oleh Saudara Wigit. Kali ini giliran saya Krisnanda Bagaswara untuk menyampaikan beberapa materi dan poin penting terkait faktor-faktor yang menyebabkan Islam itu mundur, mengalami kemunduran pada masanya. Jadi pas zaman dahulu Islam mundur itu diakibatkan oleh dua faktor internal sama faktor eksternal. Jadi faktor eksternalnya itu yang pertama itu adalah kondisi geografis dan alam. Pada saat itu, pada tahun 1400-an, kondisi di Timur Tengah, Islaman, itu tuh kerajaan Islaman itu hidup di tempat yang keadaannya masih gersang dan semi gersang, sehingga mereka bergantung dengan kondisi alam, yaitu sungai, Nil, dan Tirat. Nah, teman-teman semua juga pada saat itu juga keadaan alam terjadi wabah, sehingga secara sumber daya manusia mereka tuh mengalami kemunduran itu terkait dengan sumber daya dan keadaan alamnya. Selanjutnya lagi itu ada ketika perang salib. Nah, pada tahun 1096 sampai 1270, nah terjadi perang salib. Faktor yang menyebabkan sangat mundurnya Islam itu adalah ketika bangsa Mongol menyerang ke Baghdad, lanjut ke Syria dan Iran, Syria dan Mesir. Nah, di saat ini nih, pada saat di Baghdadnya itu tuh ada namanya perpustakaan yang menyimpan beberapa sumber daya dan ilmu pengetahuan itu dibakar habis dan dilululantakan sehingga tidak bersisa. Itu dilakukan oleh bangsa Mongol pada kerajaan perang salib. Selanjutnya lagi adalah hilangnya perdagangan Islam internasional dan dengan munculnya kekuatan Barat. Di sini itu pada saat di Granada tahun 1492 Islam itu mengalami kemunduran ya. Dan pada saat itu juga pada saat yang bersamaan juga Columbus mulai muncul dan mencari sumber daya dengan keliling dunia ke India. Nah, di sini sudah mulai secara teknologi mereka belajar dan Barat mulai kembali bisa menyusul ketertinggalannya. Itu alasan yang menyebabkan kenapa Islam sebenarnya tidak mundur tapi terkejar oleh bangsa Barat. Selanjutnya lagi adalah faktor internal. Di sini faktor internal tuh ada banyak ya. Faktor internal tuh adalah pertama tuh moralitas penguasa tuh sekarang menurun. Juga penarikan pajak yang sangat besar dan tindak bersenang-senangnya para penguasa. Lalu ada nepotisme dan kezaliman. Langsung juga rendahnya minat dari masyarakat akan ilmu agama sekarang berkurang. Itulah yang menyebabkan faktor internalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hulian Aziza Fosyati akan melanjutkan pemaparan mengenai subtema yang ketiga, yaitu perlunya pemurnian dan pembaharuan. Pemurnian dan pembaharuan perlu dilakukan seluruhnya akibat rapuhnya kalangan muslim dalam menentukan masa depannya. Pembaharuan merupakan terjemahan bahasa barat, yaitu modernisasi atau dalam bahasa Arab al-tajdid, yang mempunyai pengertian yaitu pikiran dan gerakan untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Namun, sumber Islam Al-Quran dan Hadis tidak dapat diperbarui. Abduh menyerukan agar umat Islam kembali dan berpegang kepada Al-Quran yang sudah pasti menggambarkan semua syariat Allah atas kehidupan manusia. Sebab Al-Quran secara gamblang
telah menerangkan siklus kemunduran, kehancuran, kejayaan, dan kebinasaan suatu bangsa. Nah, dengan gambaran tersebut, maka umat Islam diharapkan mampu melihat keadaan dan kejadian yang telah silam sebagai cerminan yang akan ia lakukan di kemudian hari. Di samping itu, umat Islam juga berpegang teguh pada ajaran Nabi yang telah beliau sampaikan kepada umatnya. Maka disinilah tugas para pembaharu untuk selalu mengedepankan pembaharuannya dan memotivasi umat agar bangkit dari keterpurukannya yang sudah begitu lama. Selanjutnya, materi yang keempat atau sebagai materi penutup pada presentasi kali ini, yaitu tokoh-tokoh pembaharu dalam dunia Islam. Tokoh yang pertama adalah Ibnu Taimiyah. Beliau seorang mujadid besar. Jadi, pasca kejatuhan kekhalifahan Islam di Baghdad tahun 1258 Masehi, umat Islam mengalami kemunduran panjang di berbagai sektor kehidupan hingga tahun 1850 ketika penjelajahan asing semakin meluas di negeri-negeri muslim. Pada periode kritis, yaitu lahir para pembaru atau mujadid di sejumlah negeri muslim. Salah satu yang paling awal dan menonjol ialah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah selain menyuarakan kembali pada Islam generasi salaf, ia juga memelopori di bukunya Pintu Ijtihad. Jadi tidak semata-mata kembali ke Islam murni, tetapi juga mengajak tajdid atau pembaharuan di tubuh umat Islam kala itu. Tokoh yang kedua yaitu Muhammad Abduh. Beliau seorang pembaru moderat. Muhammad Abduh dilahirkan di desa Mahalat Nashr di Kabupaten Al-Buhairah, Mesir pada tahun 1850 Masehi. Ia berasal dari keluarga yang tidak tergolong kaya dan bukan pula keturunan bangsawan. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Semasa hidupnya, Muhammad Abduh menulis berbagai buku ilmiah agamis. Di antara yang paling termasyhur adalah Risalah Tauhid, yang isinya merupakan kumpulan dari ceramah-ceramahnya. Beberapa pemikiran-pemikiran dari Muhammad Abduh. Pemikiran yang pertama adalah ijtihad. Menurut Muhammad Abduh, ijtihad adalah hakikat hidup dan keharusan pergaulan manusia, karena kehidupan terus berproses dan berkembang. Maka ijtihad merupakan alat ilmiah serta pandangan yang diperlukan untuk menghampiri berbagai segi kehidupan yang baru dari segi ajaran Islam agar kelak kita tidak terisolasi oleh pemikiran ulama tempo dulu. Berijtihad adalah mengenai soal-soal muamalah yang ayat-ayat dan hadisnya bersifat umum dan jumlahnya sedikit. Sedangkan soal ibadah bukanlah bagian dari berijtihad, karena persoalan ibadah merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Pemikiran yang kedua yaitu modernisasi pendidikan. Dalam melakukan modernisasi pendidikan, Muhammad Abduh berusaha menggabungkan antara ilmu umum dan ilmu agama. Beliau tidak menuntut adanya pemisah antara dua ilmu tersebut. Hal ini didasarkan atas kesadarannya akan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai sumber kekuatan dalam menghadapi tantangan di era modern.